Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ayah dan bunda wali murid yayasan anak emas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada kaum kerabatnya, sahabat-sahabatnya, serta kepada para ulama yang senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, tak terasa kita hari ini sudah memasuki 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk semakin giat di 10 terakhir ini. Tentunya adalah untuk meraih suatu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan atau yang kita kenal dengan istilah malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang giat menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini dan kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan keberkahan dan kebaikan dengan diampuni dosa-dosa kita dan diraihnya malam Lailatul Qadar ini. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, di kesempatan hari ini saya ingin mengajak ayah dan bunda untuk merenungi sejenak ayat di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taghabun, Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, di ayat ini Allah telah memberikan peringatan kepada kita semua bahwasanya yang namanya harta dan juga anak-anak ini adalah ujian bagi kita. Tentu yang namanya ujian, kita harus mempersiapkan ujian tersebut dengan baik. Kita tidak bisa menolak ujian yang hadir kepada kehidupan kita, yang lewat di dalam lini kehidupan kita. Tentu kita harus bisa memanagenya dengan baik. Inilah ujian, cobaan. Para ulama tafsir menyebutkan tentang ayat ini, bahwa bukan hanya sekedar ujian saja, tapi juga merupakan cobaan yang mendorong manusia untuk mencari nafkah dengan cara yang haram. Dua aspek ini, harta dan juga anak-anak, ini menjadi pendorong, memotivasi orang untuk mencari harta, namun dengan cara yang haram. Maka di sini, ya, kalau orang sudah mencari harta yang haram, maka enggan untuk menunaikan kewajiban dari Allah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kita bisa melalaikan perintah Allah dan mengabaikan larangan dari Allah. Namun ingat, di ayat ini juga Allah memberikan kabar gembira. Di ayat ini juga Allah memberikan busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang telah lulus dari ujian tersebut. Wallahu indahu ajrun azim, yaitu adalah, ya, di sisi Allah lah pahala yang besar, yaitu bagi yang mengutamakan ketaatan bagi Allah, bagi yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan atau maksiat daripada kecintaan kepada harta dan anaknya, maka dia mendapatkan balasan yang besar. Maka di sini ayah dan bunda yang dirahmati Allah, di surah At-Taghabun ayat 15 ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua umat muslim, bahwasannya yang namanya harta dan anak-anak merupakan ujian, maka kita harus mempersiapkan mengelolanya dengan cara yang baik. Hal ini juga ditegaskan di dalam hadis ketika Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di yaumul hisab nanti tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabbnya, hingga nanti akan ditanya tentang 5 perkara. Apa saja 5 perkara itu? Pertama, tentang masa mudanya, untuk apa digunakan. Berikutnya tentang hartanya, ya, dari mana dia peroleh dan kemana dibelanjakan. Kemudian tentang ilmunya, apakah diamalkan atau tidak.
Lalu tadi ada yang terlewat tentang umurnya. Ya, untuk apa dihabiskan? Ya, maka kalau kita lihat di sini dari antara umur, masa muda, kemudian harta dan juga ilmu, ternyata yang lebih detail dirinci itu adalah perkara tentang harta. Bukan sekedar untuk apa hartanya digunakan. Tapi juga ditegaskan di dalam hadis dari mana harta tersebut diperoleh, lalu kemudian untuk apa harta tersebut digunakan. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya perkara harta bukan perkara hal yang sepele. Perkara harta bukan sekedar kita mendapatkan uang, kemudian dari mana saja kita mendapatkannya, kita tidak memperhatikan harta tersebut dapat dari mana, untuk apa, terserah kita, suka-suka kita. Karena kita merasa memiliki harta, maka kita bebas untuk menggunakannya. Maka ini mindset yang harus kita ubah. Ayah dan bunda mati Allah. Perkara harta bukan perkara yang mudah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana juga kalau misalkan kita di dalam urusan kantor ada laporan tahunan, ya, uang pemasukan di kantor dapat dari mana, untuk apa pengeluarannya. Begitu juga nanti di yaumul hisab, kita juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, dimintai LPJ-nya oleh Allah. Dari mana engkau peroleh harta tersebut? Apakah dari hal yang haram atau yang halal? Lalu digunakan untuk apa? Dikerjakan untuk apa? Apakah untuk kebaikan atau untuk kemaksiatan? Maka di sini ya, kita harus hati-hati dalam menggunakan harta ini. Bagaimana kita harus bersikap terhadap harta ini? Mari kita lihat firman Allah. Ketika Allah mensifati ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah. Di dalam Quran Al-Furqan, Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Allah berfirman ketika menjelaskan tentang orang-orang pilihan tersebut, ibadur rahman. Di antaranya apa? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang mereka itulah orang-orang yang apabila membelanjakan harta, menggunakan harta, itu mereka tidak berlebihan. Lam yusrifu, tidak berlebihan, tidak boros. Walam yaqturu, tidak juga kikir, tidak bakhil, tidak pelit. Artinya apa? Pertengahan. Ya, dan ya, wa kana baina dzalika qawama, dan adalah pembelanjaan mereka tersebut dalam mengelola harta tersebut, mereka itu adalah orang-orang yang di tengah-tengah di antara yang demikian. Maka di sini para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan membelanjakan harta di sini yaitu adalah nafkah yang wajib dan juga yang sunnah. Ketika dia memberikan nafkah, maka ataupun juga untuk mengeluarkan dalam perkara yang sunnah, maka dia tidak berlebih-lebihan, tidak melebihi batas, sehingga akan berakibat termasuk perbuatan mubazir atau apa? Tabdzir, menghambur-hamburkan harta. Dan juga mereka bukan orang-orang yang pelit. Wah, anaknya mau beli ini tidak dikasih. Ya, istrinya mau beli ini tidak dikasih. Suaminya mau beli ini tidak dikasih. Dengan alasan penghematan. Betul, boleh menghemat. Tapi bukan berarti pelit. Bukan berarti pelit atau kikir. Sehingga apa? Sehingga dalam sifat kikir dan pelit ini dapat mengabaikan hak-hak yang wajib. Ya, hak-hak yang wajib. Kemudian ya, di antara ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kita harus seimbang dalam mengelola harta ini. Tidak terlalu boros, tidak juga pelit. Harus berimbang, harus balance ya, antara pengeluaran dan juga pemasukan. Mana pengeluaran yang wajib? Contohnya seperti nafkahi keluarga, seperti mengeluarkan zakat, seperti kalau ada kafarat, denda, atau nazar, maka itu harus dikeluarkan wajib. Ya, ada hal-hal yang pantas tanpa menimbulkan, ingat, tanpa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Jangan sampai kita yang mengelola harta ini dapat menimbulkan mudarat bagi orang lain. Ya, contohnya mudarat bagi anak ataupun juga keluarga dan kerabat. Ya. Maka di sini kita harus memperhatikan. Para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat tadi,
Ketika menafsirkan di penghujung ayat Allah berfirman wa kana baina dzalika qawama. Pembelanjaannya itu dari tengah-tengah. Tidak boros, tidak tabzir, tidak juga taktir atau pelit, kikir. Tapi dia di pertengahan. Maka ketika para ulama menjelaskan makna al-qawam, maka artinya adalah pembelanjaan harta dengan kadar yang sesuai. Artinya tidak membiarkan dirinya dan keluarganya kelaparan dan tidak memiliki pakaian atau kebutuhan yang pokok dan sampai tercukupi kebutuhan pokoknya. Kemudian selain itu, ia juga dapat menambah dari hal itu jika Allah lebihkan rezekinya, luaskan rezekinya. Sehingga apa? Dapat dengan harta tersebut berinfak, bersedekah, melakukan wakaf, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, selain berinfak dan bersedekah, ia juga tetap menyisihkan untuk menabung dari sebagian hartanya untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Maka di sini ayah dan bunda yang rahmati Allah. Ayat ini ayat yang sangat penting sekali untuk kita tadaburi, untuk kita resapi, terutama dalam hal bagaimana kita memanage, terutama dalam hal bagaimana kita mengelola keuangan kita. Ya, ayah dan bunda sebagai seorang partner adalah harus saling mengingatkan satu sama lain bagaimana kita dalam mengelola keuangan rumah tangga ini khususnya. Dan dalam mengelola keuangan rumah tangga, kita sebenarnya sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Tentu kita harus mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan syariah. Ya. Bagaimana Al-Quran dengan sangat detail di ayat ini menjelaskan pos-pos keuangan seorang muslim. Kalau kita bagi dari ayat yang tadi kita baca wa kana baina dzalika qawama, setidaknya secara umum pos keuangan muslim ini dapat kita bagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah tadi kebutuhan pokoknya terpenuhi. Ya, sandang, papan, pangan, ya kebutuhannya terpenuhi, ya makannya tercukupi misalkan. Berikutnya adalah pos keuangan seorang muslim juga kita harus memiliki pos keuangan untuk ibadah. Ya, pos keuangan untuk ibadah. Berikutnya yang terakhir jangan dilupakan. Ya, seorang muslim bukan berarti menghambur-hamburkan harta sehingga habis di bulan itu hartanya begitu saja. Atau juga pelit hartanya. Ya, kikir, tidak keluar sama sekali uangnya untuk dibelanjakan. Ya, ditabung semua, artinya kita harus balance. Ya, maka harus ada pos juga keuangan untuk tabungan. Pos keuangan untuk tabungan. Ini kurang lebih 3 pos keuangan seorang muslim yang akan kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, yaitulah bagaimana pos kebutuhan. Ya. Pos kebutuhan ini artinya segala keperluan pokok yang utama yang harus dipenuhi. Ya. Atau dalam bahasa fikihnya ada ad-daruriyat, ya, hal-hal yang darurat. Hal-hal yang mana dia mesti ada, harus ada. Kalau dia tidak ada, maka perkara kehidupan ini akan hilang. Ya, tidak seimbang. Ya. Seperti contohnya makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, biaya pendidikan. Ini termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, ini termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan ayah dan bunda Masya Allah yang perlu diingat di sini, khususnya di sini ada penekanan bagi seorang ayah, bagi para pejuang nafkah, dimanapun Anda berada. Ya, ingatlah ketika kita sedang memenuhi kebutuhan keluarga kita, ingatlah dengan sabda Rasul berikut ini. Ketika Rasul mengatakan bahwa 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, ya, yang engkau infakkan di jalan Allah, ya, yang pertama itu. Yang kedua, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak. Yang ketiga, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin. Lalu ketiga hal ini, kata Rasul, jika dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang mana yang paling besar pahalanya? Kata Rasul, maka yang paling besar pahalanya adalah dari dari 3 amalan kita sebutkan di awal tadi, yaitu adalah menafkahi keluarga. Maka di sini prioritas utama kita para pejuang nafkah, khususnya para ayah,
konteksnya di sini, atau mungkin para ibu juga, para pejuang nafkah dimanapun Anda berada. Semoga Allah menguatkan para pejuang nafkah. Bahwa kita niatkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini, itu pahalanya sangat besar sekali. Bahkan dibandingkan dengan sedekah jalan Allah, dibandingkan dengan memerdekakan seorang budak, dibandingkan dengan memberi makan orang miskin. Prioritas utama kebutuhan yaitu adalah keluarga inti Anda terlebih dahulu. Itu sangat besar sekali. Ya. Ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kebutuhan utama. Artinya uang ini tidak bisa diubah-ubah. Posnya harus sudah ada. Setiap bulannya, rutinitas bulanannya harus sudah ada. Berikutnya adalah pos berikutnya yang tadi kita sebutkan berdasarkan ayat Quran Al-Furqan ayat 67 tadi. Yaitu adalah tentang pos untuk ibadah. Ya. Jangan sampai kita lupakan pos untuk ibadah. Dari rukun Islam yang 5, ada beberapa ibadah. Ya, dari rukun Islam yang 5 tadi seperti sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini 2 di antaranya membutuhkan harta. Ya, artinya hukumnya adalah wajib. Betapa banyak di dalam Al-Quran kita temukan ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah sholat dan juga tunaikanlah zakat. Maka bagi ayah dan bunda yang memiliki kelebihan harta, ya, yang memiliki kelebihan harta, sudah melewati nisab 85 gram emas misalkan, atau misalkan di dalam rekeningnya sudah ada di atas 100 juta contohnya, saya kurang tahu berapa harga emas hari ini, ya, taruhlah misalkan di atas 100 juta, maka ingat itu ada hak bagi orang miskin untuk dikeluarkan zakatnya. Hukumnya wajib zakat mal. Kalau sudah lewat setahun, maka dikeluarkan zakat mal. Atau bukan hanya zakat mal saja, dalam konteks misalkan kita di bulan Ramadan, maka ingat ada zakat yang wajib untuk dikeluarkan di penghujung bulan Ramadan sebelum Hari Raya Idul Fitri, sebelum kita menunaikan sholat Id, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya. Ini adalah wajib. Ya, jangan lupa juga ini wajib bukan hanya bagi yang kaya, yang miskin pun kalau memiliki kelebihan ya simpanan makanan di rumahnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Dan anak-anak juga jangan lupa untuk dikeluarkan zakat fitrahnya seperkepala, ya, setiap kepala. Ya, maka ini adalah harus kita siapkan dananya, pos dana untuk ibadah. Di antara zakat, yang kedua infak dan sedekah. Di bulan yang penuh berkah ini, ya, kalau Anda memiliki kelebihan harta, jangan lupa kita siapkan dana kita untuk pos ibadah sedekah, infak dan sedekah. Ya, tentu setelah setelah ditunaikan hal-hal yang wajib. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan harta, ya, dengan rezeki yang dengan sebagian rezeki yang telah kami berikan. Ya. Rasul juga pernah bersabda, sesungguhnya sedekah yang tersembunyi itu dapat meredam amarah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesempatan bagi kita, ya, seorang muslim, bagaimana meredam amarah Tuhan itu dengan apa? Dengan cara bersedekah. Dan sedekah ini juga dapat menghapuskan kesalahan. Ya, Rasulullah bersabda, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Kata Rasul, sesungguhnya sesedekah itu dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Maka ya, kita siapkan pos untuk ibadah keuangan kita ini. Ya, untuk meraih faedah atau pahala yang telah ganjaran telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam perkara ibadah ini juga jangan lupa. Ya, saya memasukkan di sini di antara poin yang perlu dipersiapkan juga dalam pos ibadah, yaitu adalah untuk melunasi hutang. Ya, jangan sampai hutang kita menumpuk. Kalau ada uang terlebih dahulu, uang kelebihan harta terlebih dahulu, maka prioritaskan untuk melunasi hutang. Ya, prioritaskan untuk melunasi hutang ketimbang untuk berinfak ataupun juga sedekah. Berikutnya, pos keuangan seorang muslim yang perlu diperhatikan berdasarkan ayat Al-Quran tadi, yaitu adalah saving money atau menyisihkan untuk tabungan. Dalam hadis disebutkan tentang jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara, di antaranya Rasul mengatakan kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum matimu. Maka di sini ya, Rasul memperingatkan
Di antara 5 hal penting, di antaranya ada keadaan kaya sebelum menjadi miskin. Maka ketika Anda sedang berada dalam posisi kelebihan rezeki, ya, atau mohon maaf kelebihan harta misalkan, dalam keadaan lapang, dalam keadaan luang, maka manfaatkan hal tersebut dengan sebaik mungkin. Ya, manfaatkan hal tersebut dengan sebaik mungkin. Baik itu dengan bersedekah ataupun juga menabung. Ya, menabung di sini ya dalam makna yang sangat luas dan menyeluruh. Ini tidak terbatas hanya sekedar mengumpulkan rupiah dan rupiah ditimbun, bukan. Tapi yang lebih ditekankan dalam hal menabung bagaimana efektifnya seseorang dalam mengelola pengeluaran dan juga ya pendapatan. Seberapa yang dimiliki, dia dapat mengelolanya dengan baik. Dia persiapkan untuk di era yang masa depan. Ya. Bagaimana ini kelebihan harta ini dapat digunakan untuk mengcover di hari tua, misalkan di hari esok, ketika kita sudah tidak produktif lagi. Maka ini adalah kita persiapkan diri kita ini untuk hal-hal tersebut. Ya, kita tidak tahu takdir kita bagaimana di hari esok. Kita hanya bisa mengelola di hari ini dan kita ikhtiarkan dengan semaksimal mungkin. Ya, kurang lebih kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram untuk gambaran porsi perencanaan keuangan seorang muslim, ini kurang lebih ya sekitar untuk kebutuhan sekitar 60%, ya, untuk ibadah ada sekitar 30%, dan untuk saving atau tabungan ini kurang lebih ada sekitar 10%. Ya, tentu terkait dengan persenannya Anda mau membaginya banyak teori ya. Mau 60, 30, 10 boleh, mau 50, 20, 30 boleh, silahkan. Disesuaikan dengan kemampuan Anda. Namun yang pastinya ya kita harus siapkan porsi yang paling besar itu adalah dalam porsi untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Adapun untuk yang lainnya maka bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ya. Ada juga yang membagi dengan 30%, itulah maksimal ya, untuk biaya pelunasan hutang. Ya, jangan sampai lebih dari 30% pendapatan. Ya. Ada berbagai macam teori, namun perlu diingat ya, bahwasannya kita sebagai seorang muslim tentu berbeda dengan yang mengelola harta secara konvensional. Kita juga harus mempersiapkan diri bagaimana kita dalam mengelola harta ini untuk bernilai ibadah dan jangka panjang pahalanya sampai di hari akhir nanti. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi utama kita, yaitu adalah tentang bagaimana ketika di momentum lebaran ini kita mengelola harta. Tadi kita sudah bahas bagaimana merencanakan keuangan, kita sekarang masuk ke dalam momentum yang dekat nih. Kira-kira dalam momentum lebaran, Idul Fitri. Setidaknya ada 5 pos keuangan ketika Idul Fitri atau lebaran yang harus dipersiapkan, yang sering sekali biasanya dikeluarkan oleh sebagian di antara kita kaum muslimin khususnya. Yaitu yang pertama adalah anggaran alokasi untuk THR karyawan. Ya, untuk khususnya bagi ayah dan bunda yang memiliki perusahaan atau memperkerjakan karyawan, maka harus dipersiapkan ya tentang THR karyawannya tersebut. Ya, ya, seberapa besarnya itu harus sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Berikutnya juga khususnya untuk ada tradisi kita, yaitu adalah tradisi mudik kembali pulang kampung untuk berlebaran bersama sanak keluarga. Ini juga termasuk menempati pos biaya yang tidak sedikit. Berikutnya pengeluaran untuk halal bihalal. Ya, khususnya bagi ayah bunda yang melakukan open house misalkan di rumahnya. Ya, baik itu beli kue kering ya atau keperluan lebaran lainnya, seperti ada mungkin yang sebagian membeli pakaian baru ya, kemudian membeli air, makanan di rumah, ini termasuk dalam pos halal bihalal. Ya, maka harus dipersiapkan juga. Ya. Kemudian ada juga pos untuk angpau atau THR untuk kerabat dekat. Ya, khususnya untuk anak-anak ya ataupun juga untuk keponakan biasanya ya. Ini harus tentu dipersiapkan dengan baik juga ya angpau-angpau mereka ini. Berikutnya yang terakhir yang terkadang sering sekali terlupakan, momentum lebaran juga sebagai liburan atau rekreasi. Dari kesekian banyak pos pengeluaran lebaran ini berdasarkan beberapa riset itu ditemukan bahwasanya setidaknya ada 2 pos pengeluaran yang terbesar di saat lebaran, yaitu sudah terjadi pos untuk mudik dan juga pos untuk rekreasi. Ya, tentu mudik ini relatif ya. Setiap dari kita bermacam-macam. Ada mungkin yang jarak kampungnya dekat, ada juga yang jauh. Maka ini harus dipersiapkan. Ya. Rencanakan perjalanan mudik ini dengan matang,
Ya, dari mulai tiket pesawatnya misalkan, ke transportasi yang akan digunakan ya, atau kereta api dan lain sebagainya, ini perlu dipersiapkan dengan matang. Ya jangan sampai ya besok mau mudik kita belum mempersiapkan uangnya. Ya tentu kita harus persiapkan dari jauh-jauh hari. Ya persiapan dari jauh-jauh hari. Gunakan semaksimal mungkin promo-promo yang ada di marketplace, khususnya di aplikasi pembelian tiket itu biasanya keluar ya, muncul tiket-tiket diskon. Anda bisa manfaatkan hal tersebut dengan baik ya, dengan seefektif mungkin ya. Jangan sampai misalkan mudik ini menjadi pengeluaran yang terbesar sehingga kita menghabiskan seluruh dana kita, tabungan kita hanya untuk mudik saja. Ya, hanya untuk mudik saja. Tentu ini harus dipersiapkan dengan sangat matang dan sangat baik. Ya, berikutnya pos terbesar pengeluaran saat Lebaran ini biasanya terjadi pada saat rekreasi. Biasanya kita semua ayah dan bunda ketika pulang ke kampung halaman bertemu dengan keponakan, dengan sanak kerabat dan lainnya, kita biasanya mengagendakan juga untuk liburan. Ya, Lebaran sangat dekat sekali identik dengan liburan, rekreasi. Namun terkadang rekreasi ini adalah di luar tidak pernah direncanakan. Ya. Artinya di luar perkiraan. Ya, kita datang ke tempat rekreasi secara di alam bawah sadar kita pokoknya ke tempat rekreasi saja yang ramai orangnya. Ya, rekreasi atau liburan ini tidak mesti di tempat-tempat yang mahal. Ya, bisa misalkan berkumpul bersama keluarga di rumah dengan menciptakan experience yang menarik. Misalkan mendatangi rumah apa namanya guru SD-nya ayah atau bunda mungkin yang sudah lama, atau misalkan sekedar untuk mengajak makan di rumah makan terdekat. Ya, artinya kita perlu persiapkan dengan sangat matang momentum kebersamaan ini jangan sampai hilang. Khususnya di memori anak-anak yang teringat adalah bagaimana dia kebersamaan anak-anak ini bersama orang tua mereka. Ini menjadi hal yang sangat mahal ketimbang barang. Ya, sekali lagi terkait dengan rekreasi ini tentu dibolehkan sekali selama rekreasi tersebut adalah hal-hal yang mubah, ya, bukan hal-hal yang terlarang, maka ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Namun ingat, fokuskan ketika rekreasi atau liburan ini adalah untuk menciptakan experience atau kesan yang baik bagi anak. Ya, agar melekat memori ini yang sangat mahal sekali. Ya, ini yang sangat mahal. Ya, rekreasi atau liburan tidak mesti ke tempat yang mahal ya, seperti eh, taruhlah banyak sekali misalkan rekreasi, tempat-tempat rekreasi dengan biaya yang tinggi di hari-hari momentum Lebaran ini. Namun bisa juga dengan hanya sekedar ke danau misalkan, atau ke lapangan atau ke pantai makan bersama keluarga, family time, maka ini tentu sangat dianjurkan sekali. Berikutnya, jangan sampai dua pos pengeluaran Lebaran ini, mudik dan juga rekreasi atau liburan, ini menjadi pos terbanyak sehingga uang kita habis semua nih untuk mudik dan juga liburan. Ya, atau THR-nya misalkan habis di sini semua. Maka kita harus mengelolanya dengan bijak. Ya, mengelolanya dengan bijak. Khususnya bagi Anda ayah dan bunda yang di bulan ini, di akhir bulan Ramadan ini Anda mendapatkan THR, maka gunakanlah THR tersebut dengan bijak. Namanya juga tunjangan hari raya. Apakah THR ini boleh dihabiskan? Silahkan. Ya, karena THR ini adalah di luar dari gaji. Ya, Anda mau menghabiskan THR ini silahkan. Namun ingat, habiskanlah dengan bijak. Di antara pos yang perlu Anda perhatikan ketika mendapatkan THR, di antaranya adalah tentu kerjakan terlebih dahulu yang paling wajib. Di antara yang paling wajib yaitu lunasi hutang. Lunasi hutang. Sekali lagi ini adalah yang sangat saya tekankan di sini adalah untuk lunasi hutang adalah karena mengingat sabda Rasul. Ya, Rasul pernah bersabda, ya, barang siapa yang menunda pembayaran hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, maka ini merupakan suatu kezaliman yang besar. Bahkan dalam riwayat lain banyak sekali riwayat tentang uh, orang-orang yang enggan Rasul menyolatinya. Dikarenakan apa? Karena utang. Ya, dikarenakan karena utang. Ya tentu terkait kita tidak membahas tentang hukum hutang di sini. Ya, hutang itu tentu dibolehkan dalam agama namun dengan beberapa ketentuan. Di antaranya adalah hutang yang memang adalah produktif, bukan hutang konsumtif, bukan hutang yang untuk
memewah-mewahkan diri, bukan. Tapi hutang yang memang untuk kebutuhan pokok. Itu dibolehkan. Namun ingat, ketika kita berhutang, kita tidak boleh sedari awal kita meniatkan bahwa saya utang ini tidak akan saya bayar. Hati-hati hal tersebut. Anda bisa dicap sebagai pencuri. Anda bisa dicap sebagai pencuri. Maka kelola harta ini, mumpung Anda mendapatkan THR, mumpung Anda mendapatkan kelebihan dana, maka segeralah lunasi hutang. Kalau Anda memiliki hutang. Kalau tidak memiliki hutang, maka beruntunglah Anda. Selanjutnya kita ke poin berikutnya, yaitu adalah silakan duduk Anda bersama pasangan, Anda diskusi, Anda budgeting. Komunikasikan dengan pasangan Anda mana kira-kira pos keuangan yang perlu diatur dengan menggunakan uang THR ini. Mungkin uang untuk transportasi, mungkin uang untuk makan selama di perjalanan, uang untuk oleh-oleh. Silakan Anda budgeting. Anda yang lebih mengetahui tentang berapa porsi yang dapat digunakan. Namun sebisa mungkin untuk THR ini jangan semuanya digunakan untuk kebutuhan mudik. Sebisa mungkin. Sisakan dia untuk bersedekah dan juga untuk menabung. Sedekah di sini bisa dalam konteks misalkan kita memberikan angpau kepada keluarga yang terdekat. Ya, tentu yang sangat diprioritaskan untuk sedekah ini adalah bukan sedekah kepada orang yang ada di jalan yang jauh di sana, bukan. Tapi yang paling ditekankan yaitu adalah sedekah kepada keluarga yang terdekat. Ya, contoh dalam momentum Lebaran kita memberikan angpau termasuk dalam bagian kategori sedekah juga. Ya, suatu hari salah seorang sahabat, kalau tidak salah adalah Sa'ad bin Abdul Waqqas, ketika itu sedang sakit. Ya, dia Rasul menjenguk ya sahabat yang sakit ini, kemudian mengatakan, wahai Rasul, aku memiliki banyak harta, namun aku tidak memiliki seorang anak, melainkan hanya seorang anak perempuan saja. Wahai Rasul, di dalam kondisi yang sakit tersebut, ya, Sa'ad bin Abdul Waqqas ini mengatakan, bagaimana jika aku sedekahkan seluruh hartaku ini? Maka Rasul mengatakan, tidak. Bagaimana kalau setengahnya aku sedekahkan? Kata Rasul, tidak. Bagaimana kalau sepertiganya? Iya, sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Kata Rasul, wastulutsu katsir. Sepertiga itu sudah baik. Sudah banyak, mohon maaf, sudah sangat banyak sekali. Artinya apa? Di sini menjadi pelajaran bahwa sedekah itu adalah baik, tapi kita harus gunakan juga dengan cara yang terbaik. Kita juga harus lihat di lingkup kerabat kita. Mana orang-orang yang di dekat kita, di sekitar kita yang lebih pantas untuk memberikan bantuan kita terlebih dahulu. Maka itu yang lebih diprioritaskan. Berikutnya yang terakhir adalah pos untuk menabung. Maka kita harusnya sebagai seorang muslim, idealnya itu adalah kita memiliki dana darurat. Ya, dana darurat. Ya, dana darurat ini untuk apa? Dana darurat ini adalah untuk kondisi-kondisi yang di luar dugaan. Ya, dan besarannya adalah sekitar 3-6 kali dari pengeluaran bulanan. Ini kalau bisa Anda tabung, Anda bentuk tujuannya untuk dana emergensi. Contohnya misalkan ketika putus pekerjaan atau tiba-tiba ada musibah yang di luar dugaan kita, maka kita baru boleh menggunakan dana darurat ini. Ada lagi dana lainnya yaitu adalah sinking fund. Ya, ini adalah semacam kantong tabungan yang kita gunakan untuk pengeluaran yang ada skala periodiknya. Contohnya misalkan tabungan untuk kita setiap tahunnya akan mudik ini, maka kita gunakan ini, tabung dari sekarang. Ya. Setelah selesai mudik tahun ini, maka kita siapkan ya dana untuk mudik tahun depan misalkan. Kita mulai nyicil. Ya, ini hanya boleh digunakan untuk mudik saja misalkan, ya tabungannya. Atau misalkan kita buat kantong bersama berisi tabungan untuk umroh, maka dana ini digunakan untuk umroh nantinya, untuk umroh dan untuk goals, financial goals lainnya, tujuan-tujuan keuangan lainnya, Anda boleh membukanya tabungan-tabungan tersebut. Agar apa? Agar dana darurat ini tidak terganggu. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi tenang dalam beribadah dan kita tidak melulu memikirkan harta. Terakhir, kita lihat beberapa indikator keuangan kita sehat atau tidak nih. Setidaknya mungkin ada berbagai macam aspek, namun ada 2 hal yang saya anggap penting di sini, yaitu adalah tinggi rendahnya hutang. Ya, tinggi rendahnya hutang ini bisa menjadi indikator keuangan kita tidak sehat. Ya, ada peribahasa besar pasak daripada tiang.
ya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Maka di sini solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana kita harus senantiasa menghemat. Ya, solusinya bagaimana kita harus menghemat. Ya, kita hidup ini jangan sampai gaya di atas segalanya. Ya, artinya kita melakukan gaya itu adalah atau gaya hidup kita, style hidup kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita dituntut untuk hidup qanaah. Ya, qanaah itu artinya adalah merasa ridha, ya, ridha dengan apa yang ada pada diri kita. Ridha dengan apa yang tadi diberikan oleh Allah. Merasa cukup. Kalau sedikit kita bersabar, kalau banyak kita bersyukur. Ya, artinya tidak dilihat dari segi materi dan kita senantiasa berdoa ya agar kita terbebas dari hutang. Ya, hati-hati kita senantiasa berdoa agar terbebas dari hutang. Berikutnya adalah indikator keuangan tidak sehat, yaitu adalah ketika kita ada perilaku yang konsumtif. Perilaku konsumtif ini artinya adalah membeli barang yang tidak perlu. Artinya kalau ada promo kita beli tanpa kita memikirkan ini barang untuk apa. Yang penting ada promonya terlebih dahulu. Biasanya di akhir-akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan ini banyak sekali promo-promo. Apakah Anda memerlukan untuk membeli baju baru? Atau tidak perlu? Atau memang masih ada baju yang layak pakai, yang masih bagus, bisa digunakan di momentum lebaran ini? Maka kalau sudah cukup, cukup. Ya, tidak perlu kita membeli barang-barang yang tidak perlu karena hanya sebatas karena diskon saja. Karena lapar mata ya bahasa kita mungkin bahasanya hari ini karena lapar mata. Kita teringat dengan sabda Rasul min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim yaitu adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Termasuk hal tidak bermanfaat itulah belanja barang-barang sehingga menumpuk yang tidak perlu misalkan. Ya, maka di sini dua hal ini, tinggi rendahnya hutang dan perilaku yang konsumtif, ini merupakan indikator keuangan kita tidak sehat. Ya, bukan dilihat dari tinggi rendah uang yang Anda miliki, tapi dari kebiasaan kita terhadap uang. Bagaimana pribadi kita dalam mengelola uang, ini adalah salah satu indikator. Ya, dapat menjadi indikator keuangan kita sehat atau tidak. Dan tentu semuanya solusinya ada di dalam agama, dalam hadis. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya anjuran kita untuk hidup hemat, kita hidup qanaah, merasa cukup, berdoa pada Allah, mengusahakan semaksimal mungkin, ya, dan meminta keberkahan harta. Ya, betapa banyak orang-orang yang memiliki harta banyak, namun pengeluaran juga banyak. Ada juga yang memiliki harta sedikit, namun dia cukup dengan harta tersebut. Ya, karena apa? Karena hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, ayah dan bunda mati Allah, menjalankan lebaran ini menjadi lebaran yang spesial. Lebaran bukan momentum kita membakar uang sehingga setelah lebaran uang kita habis semuanya, tidak sehat keuangan kita. Namun kita jadikan momentum lebaran ini sebagai momentum untuk membenah diri. Kita alumni-alumni dari bulan Ramadan, tentu Ramadan banyak sekali kebaikan yang kita lakukan, termasuk adalah kita melihat kembali literasi tentang keuangan kita, neraca keuangan kita, apakah keuangan kita sudah sehat atau belum, dan biasakan kita untuk menjadi pribadi yang sederhana, qanaah, cukup, jangan terbuai dengan promosi-promosi yang tidak jelas, yang tidak kita butuhkan, ya barang-barang diskon yang tidak kita butuhkan, nanti itu akan hanya menumpuk saja di rumah dan tidak digunakan. Ini sangat bahaya sekali. Dan jangan lupa juga untuk mengamati dan rapihkan kembali tujuan keuangan kita bersama. Kita sebagai seorang hamba yang berilmu, yang berakal, kita dibebaskan untuk memiliki tujuan-tujuan keuangan yang baik. Misalkan tujuan saya ingin membeli rumah, tujuan saya ingin menyekolahkan anak sampai pendidikan yang baik, yang layak dan baik. Tujuan saya tahun ini adalah Ustadz ingin melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci. Maka silahkan Anda amati, cermati, Anda atur keuangan Anda. Kalau kita sudah memiliki tujuan yang kita tekad untuk melunasinya, tekad untuk memenuhi tujuan tersebut, maka insya Allah tujuan tersebut ketika direncanakan dengan baik dapat membuahkan hasil yang baik pula. Kita semua sebagai manusia biasa hanya mampu berikhtiar, dan tentu ikhtiar diikhtiarkan dengan sebaik mungkin, dan jangan lupa untuk berdoa akan keberkahan harta kita. Demikian ayah dan bunda yang mati Allah, semoga dapat bermanfaat. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa dan juga semoga lebaran tahun ini menjadi momentum perubahan yang lebih baik. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.